Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi program BK. Baiklah, sebelum mulai materi pada hari ini, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yaitu yang pertama saya sendiri ada Dani Setiawan, kedua ada Deviana, tiga ada Gita, 4 ada Novi, 5 ada Roli. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kita langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Deviana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi. Yang pertama ada dari Wotton dan Sanders yang mendefinisikan evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga atau worth, dan yang kedua ada dari Tugu dan Sutliff 2006 mengartikan evaluasi sebagai bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga ada dari Arikonto dan Sepi 2008 bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulan dari evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Baik, selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah program bimbingan sesuai dengan kebutuhan yang ada, lalu apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program dan mendukung pencapaian tujuan program itu. Selanjutnya, bagaimana hasil yang diperoleh telah mencapai cerita keberhasilan sesuai dengan tujuan dari program itu. Lalu, dapatkah dipertemukan bahan balikan dari pengembangan program berikutnya? Lalu, adakah masalah baru yang muncul sebagai bahan pemecah dalam program tersebut? Untuk memperkuat pikiran asumsi yang mendasar pelaksanaan program bimbingan, lalu untuk melengkapi bahan-bahan informasi dan data yang diperlukan dan dapat digunakan dalam memberikan bimbingan siswa secara perorangan, lalu untuk mendapatkan dasar yang sehat bagi kelancaran pelaksanaan hubungan masyarakat, lalu untuk meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Baik, saya Novia Trianggraini Nadabdab NPM 18110046 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sudah disampaikan terlebih dahulu tadi tentang hambatan-hambatan evaluasi program bimbingan konseling. Menurut Mitski dan Arif Badruzzaman, ada 5 hambatan yang mempengaruhi evaluasi program BK. Yang pertama adalah guru bimbingan konseling tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi program BK. Guru bimbingan konseling kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan evaluasi program BK. Yang ketiga, adanya ketakutan guru bimbingan konseling terhadap akuntibilasi. Yang keempat adalah guru bimbingan konseling tidak merasa bermasalah kalau tidak melakukan evaluasi program BK. Guru bimbingan dan konseling berpersepsi bahwa hasil evaluasi program sulit diukur. Menurut W.S. Winkel dan Siti Hastuti mengemukakan beberapa hambatan yang mempengaruhi evaluasi program mereka. Yang pertama, guru bimbingan konseling kurang mempunyai waktu untuk melaksanakan evaluasi program BK. Yang kedua, guru bimbingan konseling menganggap dirinya kurang berkompetensi dalam melakukan evaluasi program BK. Ketiga, perubahan perilaku yang terjadi sulit untuk diukur dengan menggunakan alat yang tersedia. Yang selanjutnya, dana yang dialokasikan hanya cukup untuk melakukan beberapa kegiatan bimbingan konseling. Data untuk melakukan evaluasi tidak lengkap. Guru bimbingan konseling sulit menentukan kriteria dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan konseling. Dan menurut Ferit Masudi, beberapa hambatan yang mempengaruhi evaluasi program bimbingan konseling adalah melaksanakan bimbingan di sekolah dan tidak mempunyai waktu cukup memadai untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program BK. Yang kedua, melaksanakan bimbingan konseling memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Yang ketiga, belum tersedianya alat-alat instrumen evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling. Yang
selanjutnya belum diselenggarakannya penataran terhadap evaluasi bimbingan konseling. Penyelenggaraan evaluasi membutuhkan waktu yang banyak dan uang yang banyak. Yang selanjutnya belum adanya guru ataupun konselor atau instrumen BK yang ahli dalam bidang evaluasi program BK. Itulah presentasi dari saya dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu yang pertama, penyelenggaraan evaluasi program bimbingan dan konseling membutuhkan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, belum adanya guru inti atau instruktur bimbingan dan konseling yang ahli dalam bidang evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, perumusan kriteria keberhasilan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah belum tegas dan baku sampai saat ini. Lalu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hambatan yang dirasakan sampai saat ini dapat evaluasi melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu A. Pelaksanaan bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK. Yang B. Melaksanakan bimbingan dan konseling memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya, sehingga kemampuannya pun dapat mengevaluasi pelaksanaan program BK sangat bervariasi, termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Yang C. Belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi melaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Lanjutannya, yang A. Belum diselenggarakannya penataran pendidikan atau pelatihan khusus untuk berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada umumnya. Penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang B. Penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan uang. Tidak dapat diragukan lagi untuk melalui mengadakan evaluasi tampaknya memerlukan biaya yang cukup mahal dan perlu biaya yang banyak. Lalu yang C. Belum adanya guru atau konselor inti atau instruktur BK yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Sampai saat ini, kebanyakan yang terlibat dalam bidang ini adalah dari perguruan konseloran tinggi yang sudah tentu konsep dan kerangka kerjanya tidak berorientasi kepada kepentingan sekolah. Lalu yang D. Perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan yang tegas dan baku belum ada sampai saat ini.